Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili fi kitabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa as-sadiqul wadil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mabadu, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa datang ke sekolah, pada intinya bertalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan berangkat dari rumah masing-masing ke sekolah dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in tabi'at, tak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafatul uzmah atau pertolongan di yaumil akhir. Mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa bersama dulu ya. Silahkan dipimpin oleh Kak ini, Muhammad Rizik, silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Muhammad Rizik yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabulkan oleh Allah, di antaranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak mengabsensi dulu ya. Muhammad Rizik, Lala, Yanti, Sobir, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Coba ada yang masih ingat? Bapak akan mereview pembelajaran, mengulang pembelajaran yang minggu lalu. Silahkan. Ada yang masih ingat? Silahkan. Di Madinah telah terbentuk basis masa pendukung Islam. Terus? Motivasi hijrah Rasulullah SAW ke Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi datang lagi 73 orang dari Madinah ke Mekah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk beribadah haji. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Ada lagi? Kelompokin? Alasan Rasulullah hijrah ke Madinah salah satunya yaitu keadaan Mekah yang semakin tidak kondusif untuk dakwah Islam setelah peninggalan Siti Khadijah dan Abu Thalib. Lagi? Selain itu juga alasan Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu adanya tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Ya, alhamdulillah ya. Kalian masih mengingat pembelajaran apa minggu yang lalu. Bapak bikin kelompok dulu ya, insya Allah. Untuk kelompok 1 diikuti oleh Muhammad Rizik, untuk kedua oleh Yanti ya, ketiga Muhammad Rizal. Ya, jadi silakan nanti kalian berkompetisi ya. Insya Allah kalau yang yang dominan, yang lebih banyak pembelajarannya ataupun aktif ya, dalam aktifnya insya Allah akan diberikan reward ya. Sebelum menginjak pelajaran hari ini, insya Allah tentang masih dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, ya Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah menerangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama, memiliki sikap jujur sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus memiliki sikap tanggung jawab sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan membiasakan diri bersikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk
pembelajaran hari ini insya Allah kalian cukup nanti melihat atau menonton tayangan video tentang perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Di antaranya ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Tabuk dan lain sebagainya. Bapak akan mempertontonkan untuk kalian tentang perang Badar. Nanti silahkan dicatat ya, diresum dan nanti dipresentasikan ya. Ya silahkan ya dilihat videonya. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tantangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Thalib, yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu, penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya
mulai melancarkan ghazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Ghazwu adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda, serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Ghazwu dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Hingga pada akhir bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslim di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Di perang tersebut, dalam pasukan muslim terdapat setelah melihat tayangan video ini, silahkan presentasikan dia sesuai dengan kelompoknya. Mau kelompok mana dulu silahkan? Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang tadi kami tonton tentang materi Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di Lembah Badar dengan pasukan dari kaum muslim 313 orang dengan meliputi 2 ekor kuda dan 40 unta yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasukan dari kabilah Quraisy berjumlah 1000 orang dengan melibatkan 700 unta dan 300 kuda serta dipimpin oleh Abu Jahal. Bagus ya. Terus kelompok yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tokoh yang mati syahid dari kaum muslimin yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, terus Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Talib, Husain bin Ali, Sa'ad bin Mu'adz, Abu Salamah dan Ammar bin Yasir. Ada lagi kelompok lain? 3, silakan. Yakni penyebab alasan kenapa perang ini terjadi, yaitu tadi sudah dikemukakan kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad SAW serta Abu Jahal ada rasa cemburu terhadap Nabi Muhammad SAW yang dinamakan ekspedisi. Nah, pada saat itu perang ini yang dinamakan dengan perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan perang ini diakhiri dan dimenangkan oleh kaum muslimin serta hasilnya sangat memuaskan untuk kaum muslim. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya presentasinya cukup memuaskan, bagus. Ya, nanti setelah pulang rumah nanti Bapak berikan LKPD laporan untuk tugas untuk kalian ya secara perorangan, ini kan per kelompok. Ya nanti Bapak berikan, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Ya sebelumnya bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya alhamdulillah. Ya sebelumnya kita sama-sama tutup pembelajaran ini, mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan kesehatan untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.